Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zikri dengan NIM 23109321011. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis pemodelan sistem terkait tragedi Galodo Merapi yang terjadi pada bulan Mei tahun 2024 lalu. Jadi, yang pertama itu adalah Rich Picture. Yang cukup menarik dari Rich Picture ini adalah terlihat jelas terdapat ada gap komunikasi di antara BMKG yang sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim sejak 8 Mei. Namun informasi ini tidak sampai secara efektif ke masyarakat di lapangan. Lima faktor ini sebenarnya sudah diketahui, tetapi upaya mitigasinya masih belum optimal. Dan yang paling krusial menurut saya di sini adalah pemukiman yang masih berada di kawasan rawan bencana. Padahal sebelumnya telah pernah terjadi tragedi yang sama sebelumnya pada tahun 1979 di lokasi yang sama. Lalu yang ke selanjutnya itu adalah gejala masalah. Dari kasus ini kita bisa mengidentifikasi beberapa gejala masalah yang muncul. Yang pertama itu banyaknya korban jiwa yang hilang. Korban mencapai 50 orang meninggal, 27 hilang, dan 37 orang luka-luka. Lalu yang kedua itu bencana yang berulang di lokasi yang sama. Ini yang ironisnya. Bencana yang terjadi di tempat yang sama dengan interval tidak sampai 50 tahun, bahkan beberapa bulan sebelumnya, pada tanggal 5 April tahun 2024, itu wilayah ini juga pernah terkena gelodo kecil yang menghanyutkan 5 rumah. Namun tidak ada tindakan preventif yang memadai dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Lalu selanjutnya itu evakuasi terlambat. Lalu yang keempat itu adalah masyarakat yang tidak siap. Wali negara sendiri mengaku tidak memiliki skema yang kesiapsiagaan yang jelas, seperti kapan harus mengevakuasi warga, dan ini menunjukkan rendahnya preparedness di level grassroots-nya. Dan selanjutnya itu adalah informasi peringatan dini tidak sampai ke masyarakat. Lalu selanjutnya itu adalah pemukiman tetap yang berada di KRB atau kawasan rawan bencana. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah tidak ada SOP, tidak ada prosedur standar yang jelas untuk evakuasi cepat saat tanda-tanda bahaya muncul. Baik, selanjutnya itu adalah elemen-elemen masalah. Yang pertama itu adalah bahaya, bahaya alam atau galodo itu sendiri. Ini adalah faktor ancaman yang memang tidak bisa kita hilangkan. Lalu yang kedua itu adalah fisik atau kondisi lereng dari daerah tersebut. Jadi kondisi bebatuan yang rapuh, kelerengan terjal, dan timbunan material vulkanik membuat daerah ini cukup berbahaya. Lalu yang ketiga itu adalah informasi atau itu sistem peringatan dini yang telah disampaikan. Ini elemen yang sebenarnya bisa kita perbaiki. Jadi sistem peringatan dini kita belum terintegrasi dengan baik. Terdapat disconnect atau terputus antara BMKG dengan sistem pemantauan di level desa. Lalu yang keempat itu adalah sosial atau rendahnya kesiapsiagaan masyarakat. Lalu yang kelima itu adalah kebijakan dan tata ruang atau penetapan dari pemukiman masyarakat. Dan selanjutnya itu adalah pemangku kepentingan, terutama dari masyarakat lokal. Mereka adalah pihak yang paling berisiko dan seharusnya menjadi garda terdepan dalam sistem kesiapsiagaan. Dan selanjutnya itu adalah pemerintah daerah. Eh, karena pemerintah ini memiliki otoritas dalam tata ruang dan kebijakan lokal. Lalu selanjutnya itu adalah BNPB dan BPBD. Jadi koordinator penanggulangan bencana, menurut data, mereka cukup responsif dalam fase tanggap darurat, namun kurang fokus pada fase pra bencananya. Dan selanjutnya itu adalah PVMBG dan BMKG. Lalu terakhir ada lembaga kesehatan atau SAR, relawan dan NGO. Lalu selanjutnya adalah pernyataan masalah. Berdasarkan analisis rich picture, gejala elemen dan stakeholder tadi, saya merumuskan pernyataan masalah seperti berikut. Sistem pengurangan risiko bencana Galodo di kawasan Gunung Merapi belum mampu berfungsi secara terpadu dalam mengantisipasi dan meminimalkan dampak bencana. Saya tekankan pada terpadu di sini karena itu inti masalahnya bukan karena kita tidak mempunyai lembaga atau tidak mempunyai sistem, tetapi sistemnya tidak terintegrasi dengan baik. Lalu model yang saya sarankan itu adalah model tangguh. Untuk mengatasi masalah sistematik ini, saya merumuskan model yang saya beri nama dengan model tangguh atau tata kelola terpadu untuk pengurangan risiko bencana. Kenapa saya memilih konsep ini? Karena model ini fokus pada integrasi dan ketangguhan sistem, bukan hanya pada kesiapan teknis.
Jadi kesimpulannya tragedi Galaudo Merapi ini bukan semata-mata bencana alam yang tidak terhindarkan, tapi ada faktor human system yang perlu diperbaiki. Kita mempunyai cukup resource, mempunyai teknologi, mempunyai regulasi, yang kurang ada integrasi dan konsistensi dalam implementasinya. Jadi menurut Tangguh ini yang saya ajukan ini adalah upaya yang menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan sistemik yang melibatkan semua stakeholder atau pemangku kepentingan nih secara terpadu. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.